Salah satu pemuda Kristen yang uh, menjadi inspiratif dalam Alkitab adalah Daniel. Daniel yang dicatatkan dalam Daniel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 menjadi seorang pemuda yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan. Selain karena hidupnya tidak bercela, Daniel bijaksana dan berpengetahuan luas serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Dan inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. Apa yang kita boleh ambil dari kehidupan dari sosok seorang Daniel? Muda, tetapi juga dia mampu jadi pribadi yang menginspirasi banyak orang. Menginspirasi kaum muda sekarang ini bahwa marilah kita menjadi muda yang mampu menginspirasi, muda yang mampu menyenangkan kehidupan banyak orang. Karena cap bagi orang muda sekarang ini banyak dengan kata mau mencoba. Banyak bagi anak-anak muda sekarang ini jatuh dalam suatu hal yang tidak baik oleh karena kita mau mencoba banyak hal. Kita tidak mau menunjukkan bahwa kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena apa? Karena kita terbatas dengan apa? Dengan mau melakukan yang terbaik di mata manusia. Supaya apa? Supaya kita dipandang gaul. Supaya kita dipandang bahwa kita itu ketika ada di masa muda menjadi pribadi yang gaul, kelihatannya mampu untuk mengikuti segala tren yang ada. Tetapi pada akhirnya semua itu hanyalah sia-sia. Semua itu tidak melakukan atau mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dengan itu ketika kita belajar dari apa yang boleh Daniel kerjakan, Daniel lakukan, yang ketika dia boleh disebut sebagai pribadi yang menginspirasi, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, kita pun akan bisa mampu menjadi seperti Daniel. Pemuda-pemuda sekarang, anak-anak sekarang mampu menjadi seperti Daniel, asalkan apa? Kita mau untuk hidup bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Anak-anak muda sekarang yang tidak mau dengar firman, maka pasti kehidupannya itu tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi anak-anak muda yang mulai hidupnya itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka satu keyakinan kita bahwa dia akan mampu menjaga masa mudanya, mempertahankan kehidupan masa mudanya dengan melakukan kehidupan yang bersih di mata Tuhan, kehidupan yang baik di mata Tuhan, kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita akan mampu jadi contoh dan teladan. Kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, atau mungkin ada yang menyepelekan kehidupan kita, jangan pernah kita takut. Karena firman Tuhan pun mengajak dan mengajar saya dan saudara-saudara dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam arti bahwa Tuhan Allah mau supaya saya dan saudara-saudara, tapi juga anak-anak muda sekarang ini akan mampu menjadi contoh, akan mampu menjadi berkat. Jangan pernah kita patah semangat, jangan pernah kita merasa kecewa ketika mulai ada orang yang mengucilkan kita karena kita masih muda. Tapi karena firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara-saudara, atau apalagi kepada mereka yang masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam pengertian bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, tidak. Tapi pada akhirnya kita mampu untuk menunjukkan segala sesuatu yang baik lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, dalam kasih dan kesetiaan dan dalam kesucian di tengah perjalanan hidup keluarga. Banyak orang mau mendengar kita, banyak orang mau menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, asalkan benar-benar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah merasa diri bahwa kita ada di atas,
tapi pun jangan merasa diri bahwa kita rendah. Karena apa? Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Maka anak-anak muda sekarang ini harus mampu menyatakan diri bahwa kita berharga di mata Tuhan. Saya harus mampu menjadi lebih baik, dan lebih baiknya saya itu adalah ketika saya mampu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, yaitu ketika saya mampu menjadi teladan, menjadi contoh bagi kehidupan banyak orang, kehidupan teman-teman pemuda, kehidupan teman-teman remaja, untuk menjadi berkat bagi kehidupan mereka, bahwa kita mampu jadi teladan dalam segala hal, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kita mampu jadi teladan, kita mampu jadi berkat. Selanjutnya kita pun harus memahami bahwa dengan apa yang boleh kita nikmati, boleh kita alami sebagai anak-anak muda, percayalah kita bahwa firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 16 mengajar, mengingatkan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bahwa kita harus sebagai anak-anak muda harus bisa menetapkan hati kita, menetapkan diri kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Apakah kita akan tetap berdiam diri dan mengikuti keinginan dunia? Karena ternyata keinginan dunia dalam kesaksian firman Tuhan itu bukan berasal dari Bapa, tetapi melainkan dari dunia. Maka ketika itu dari dunia, itu tidak akan membawa kita pada keselamatan, itu tidak akan pernah membawa kita pada jalan keluar, itu tidak akan pernah membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya kita akan mencari pemberontak mulai dari masa muda. Akankah kita mau seperti itu, menjadi pemberontak di masa muda kita? Ataukah saya dan saudara-saudara, atau juga anak-anak muda yang menyaksikan konten ini, kita mau jadi berkat? Sebab pilihan itu ada dalam tangan kita. Kita mau jadi berkat atau mau jadi kutuk. Kalau kita mau jadi berkat, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi juga firman mengingatkan kehidupan saudara-saudara, kehidupan kita, kehidupan anak-anak muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi menggarisbawahi, jadilah teladan bagi orang percaya. Dari perkataan, perbuatan, tingkah laku kita dalam segala sesuatu, dalam segala aspek, harus kita mampu menjadi berkat. Harus kita mampu untuk menjadi pribadi yang membawa sukacita bagi kehidupan banyak orang. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian, kata firman yang terakhir yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hidup sesuai dengan keinginan yang Tuhan mau kehendaki kita lakukan, keinginan roh, bukan keinginan daging, keinginan dunia, yang semuanya itu hanya bersifat sementara, itu hanya sebuah kesenangan sementara. Tapi yang sedang dan sementara kita mau cari adalah kesenangan dunia, kebahagiaan, bukan kesenangan dunia, kesenangan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, kesukacitaan yang kekal bersama dengan Dia yang adalah pencipta dan pemilik kehidupan kita. Kalau pengkhotbah selalu bilang bahwa hidup ini adalah sia-sia kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita pun demikian akan menjadi sia-sia kalau saya dan saudara-saudara tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka dari hari ini, ketika firman Tuhan diperdengarkan, saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak muda sekarang ini, bagaimana kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kalian ketika masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Adakah di antara kita yang tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan? Adakah di antara kita yang merasa diri bahwa kita tidak berharga di mata Tuhan? Konten saya sebelum ini, saya mau bilang bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Bukan hanya mereka yang sudah orang tua, sudah dewasa, sudah berumah tangga, tetapi kita pun yang masih muda, kita yang disebut sebagai pemuda, remaja, ataupun anak-anak, semua kita itu berharga di mata Tuhan. Maka kalau kita berharga di mata Tuhan, firman Tuhan bilang, mereka yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, masa depan selalu ada. Harapan tidak akan pernah hilang, asalkan pertama takut Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, menjadi bijak, menjadi pribadi yang mampu melakukan yang terbaik. Untuk itu tetaplah terus menjadi berkat, tetaplah terus menjadi pribadi yang, kalau kata setiap kesaksian firman, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjadi teladan bagi kehidupan banyak orang. Itulah fokus dan tujuan pemuda, remaja, anak-anak masa kini. Apa yang akan kita lakukan? Jadi teladan bagi kehidupan banyak orang, jadi berkat untuk kehidupan banyak orang. Maka masa depan kalian, masa muda kalian pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kalian, untuk supaya kalian menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Tuhan tidak akan pernah merancangkan kecelakaan bagi mereka yang berharap, mereka yang berseru, mereka yang berserah, dan yang berdoa.
kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati masa muda kita. Tuhan Yesus menolong kehidupan kita semua. Biarkan yang kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak dikehendaki, dijauhkan dari segala sesuatu yang membawa kita pada dosa dan kesalahan. Tapi ingatlah bahwa masa muda adalah masa di mana kita berkarya untuk Tuhan, sambil tetap menjadi pribadi yang menghormati orang tua, taat dan setia kepada Tuhan. Dan percayalah kita bahwa sekali lagi masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Shalom, damai di hati.